Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warga Sipil, tempat berbagi berbagai macam informasi menarik, tips dan trik yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas teknis terkait bagaimana cara registrasi koordinator perguruan tinggi dan dosen mata kuliah pada aplikasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, khususnya untuk pertukaran belajar. Hal ini akan disampaikan langsung oleh tim IT Merdeka Belajar, yakni Bapak Martin Novella. Oke, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan menjelaskan aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita sebut dengan MBKM, khususnya untuk pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1 2021. Nah, untuk mengakses dari aplikasi ini atau website ini, Bapak Ibu bisa mengakses di https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, di kesempatan ini ada dua hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama itu registrasi koordinator PT atau PSI untuk kegiatan Kampus Merdeka, khususnya pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, di urutan itu ada pendaftaran registrasi akun untuk MBKM, dan karena kita terintegrasi DPDT harus ada klaim data. Kemudian, nah terkhusus ketika membuat akun itu belum menjadi registrasi koordinator, hanya memiliki akun terlebih dahulu, maka Bapak Ibu calon koordinator harus mendaftarkan koordinator di kegiatan apa, karena di sini aplikasi ini tidak hanya menaungi kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka saja, namun juga untuk seluruh kegiatan dari Kampus Merdeka. Ada 8 kegiatan, dan tentu saja yang keempat yaitu adalah mendaftarkan mata kuliah yang diikutkan untuk pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Kemudian yang kedua itu adalah registrasi dosen, yaitu dosen itu ada 2 tipe, yaitu dosen mata kuliah dan dosen modul toleransi. Nah, hal tersebut yang akan coba kita bahas hari ini. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke flow, saya ingin mengingatkan bahwasanya aplikasi MBKM ini terintegrasi dengan PD Dikti. Maka diharapkan Bapak Ibu jika role-nya adalah dosen, harus datanya terintegrasi dahulu di PD Dikti. Mungkin bisa dicek di data PD Dikti, bisa dilihat jika belum terdaftar atau ada data-data yang kurang tepat atau salah, mungkin bisa dikomunikasikan dengan PIC untuk PD Dikti di kampus masing-masing agar bisa terdaftar di aplikasi MBKM ini. Karena jikalau belum terdaftar di PD Dikti atau ada yang salah, itu tidak bisa mengklaim data atau tidak terverifikasi di aplikasi dan tidak bisa memiliki akun MBKM. Maka dari itu, sebelum Bapak Ibu mendaftarkan atau masuk ke aplikasi MBKM ini, diharapkan sudah memvalidasi data Bapak Ibu di PD Dikti. Karena semua kegiatan baik registrasi akun, registrasi kegiatan, proses seleksi, pencatatan aktivitas mahasiswa, dan proses penilaian untuk berbagai role nanti, semuanya itu yang melakukan itu harus user-user yang terdaftar di PD Dikti. Begitu kurang lebih. Saya lanjutkan. Ya, aplikasi MBKM yaitu Kampus Merdeka. Ini adalah aplikasi yang ditujukan untuk semua kegiatan Kampus Merdeka, baik studi proyek independen, magang praktik kerja, proyek kemanusiaan, asisten mengajar, penelitian riset, kegiatan wirausaha, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, pada hari ini kita fokuskan di satu subobjek kita, satu kegiatan, yaitu pertukaran pelajar, yaitu pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki akun MBKM, Bapak Ibu berarti bisa mengakses seluruh kegiatan untuk kedepannya. Namun hari ini lebih fokus satu kegiatan, yaitu pertukaran pelajar ini. Nah, untuk mendapatkan info lebih lanjut dari pertukaran mahasiswa Merdeka ini, kita sudah menyediakan microsite untuk khusus pertukaran mahasiswa Merdeka. Microsite ini dapat diakses di menggunakan URL yang sama untuk aplikasi MBKM, yaitu kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, namun ada tambahan yaitu /pertukaran mahasiswa Merdeka 2021, atau bisa diakses di kegiatan
di logo khusus untuk pertukaran pelajar. Nah, di sini bisa diakses semuanya tentang timeline gitu, dan ada beberapa hal lainnya terupdate. Bisa dilihat ada juga buku panduan, sehingga info-info tentang pertukaran mahasiswa merdeka baiknya terlebih dahulu Bapak Ibu mengakses laman ini. Nah, sebelum masuk ke audisi MBKM dan mengikuti atau menjadi koordinator di perguruan tinggi ataupun menjadi calon dosen, diharapkan Bapak Ibu sudah membaca buku panduan operasional baku atau panduan pendaftaran di MBKM. Untuk POB dan role lainnya, saya harapkan Bapak Ibu sudah membaca dan mengerti, memahami alurnya untuk kegiatan ini. Nah, panduan ini bisa di-download sama di microsite pertukaran mahasiswa merdeka. Itu bisa diakses, di-scroll sampai ke bawah, dan ada di bagian perguruan tinggi dan dosen. Itu nanti akan terlihat ada tombol atau button panduan buku dan buku panduan. Di sini akan auto download untuk panduan tersebut. Lebih kurang seperti itu, untuk biar Bapak Ibu lebih memahami tentang program ini. Oke, langsung saja saya akan ke bagian pertama, yaitu registrasi koordinator perguruan tinggi. Nah, untuk melakukan registrasi ini bisa dilakukan melalui microsite pertukaran mahasiswa merdeka yang saya share tadi. Nah, pada microsite Bapak Ibu dapat mengakses sampai paling bawah dan menemukan button daftar sekarang, atau bisa juga diakses melalui login. Kemudian di login itu ada diarahkan untuk registrasi. Nah, ketika Ibu pada microsite sudah menemukan button daftar sekarang pada bagian perguruan tinggi dan dosen, tinggal diklik, maka akan diarahkan ke form untuk pendaftaran. Nah, di form ini ada beberapa field yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama yaitu nama jelas, tentu saja. Seperti yang saya ingatkan bahwa harus nama sesuai dengan daftar pangkalan PDDikti, kemudian tanggal lahir, dan email. Email ini tidak wajib email yang terdaftar di PDDikti. Ini adalah email aktif. Email aktif maksud saya adalah email ini bisa dibuka karena pada saat nanti Ibu mendaftar ini, kita akan mengirimkan link aktivasi. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa membuka message tersebut di inbox Ibu. Nah, setelah menginput email, Bapak Ibu harus mengklik atau menginput lagi emailnya untuk memastikan bahwa email yang Bapak masukkan itu adalah benar. Kemudian, di sini pilih registrasi sebagai apa. Karena di sini adalah registrasi sebagai koordinator perguruan tinggi, maka pilih bagian perguruan tinggi. Kemudian tinggal dicentang captcha-nya, I'm not a robot. Kemudian saya telah membaca dan menyetujui syarat. Kemudian di sini saya harusnya ada button registrasi atau submit. Ketika di submit atau diklik button registrasi tersebut, maka Bapak Ibu diarahkan untuk membuka email yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Nah, akan ada pesan dari kita, dari admin kita atau dari sistem dengan message seperti berikut, di mana Bapak Ibu akan diberikan email itu email sekarang, dan password untuk mengakses aplikasi MBKM. Nah, untuk mengaktifkan akun MBKM, Ibu bisa mengklik aktifkan akun, kemudian emailnya akunnya akan langsung aktif dan akan diarahkan ke menu login aplikasi MBKM. Tinggal dimasukkan email dan password yang udah ada. Ingat, lakukan lagi, centang captcha-nya, dan login. Nah, di batas ini Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi MBKM, namun belum tentu bisa mengakses fitur-fitur kita. Ini masih sebatas memiliki akun untuk login. Dikarenakan kita ada proses verifikasi apakah Bapak Ibu ini yang mendaftar ini adalah benar orang dari perguruan tinggi tersebut, apakah benar Bapak Ibu terdaftar di pangkalan data Dikti. Nah, dengan cara ketika pertama kali masuk, Bapak Ibu harus mengisi dari perguruan tinggi mana, perguruan studi apa, NIK, NIDN, dan tanggal lahir. Nah,
bisa dicari datanya. Ada dua kemungkinan di sini. Ketika dicari data tidak ada, berarti Bapak Ibu tidak terdaftar di pangkalan PDDikti, atau juga terdapat perbedaan data antara data yang terdaftar di PDDikti dan dengan data yang Bapak Ibu input di sini. Nah, tetapi jikalau sudah aman, sudah terdaftar, ketika cari data, maka akan muncul data informasi yang kita munculkan dan bisa diverifikasi oleh Bapak Ibu apakah benar ini Bapak Ibu dan klaim data. Nah, setelah di tahap ini, Bapak Ibu dinyatakan mempunyai akun MBKM, aplikasi MBKM sebagai role untuk koordinator di aplikasi MBKM. Begitu. Nah, di sini sudah bisa mengakses beberapa menu seperti dashboard, kegiatan, dosen pembimbing, peserta kegiatan. Namun seperti yang saya katakan bahwa Bapak Ibu di sini hanya baru memiliki dan bisa mengakses. Namun Bapak dan Ibu belum terdaftar sebagai koordinator untuk kegiatan apa. Karena kita perlu mencatat Bapak Ibu koordinator di kegiatan mana. Karena Kampus Merdeka itu banyak kegiatannya tidak hanya untuk pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus mendaftarkan diri sebagai koordinator untuk kegiatan yang mana, dengan cara pada menu ada registrasi koordinator. Setelah diklik registrasi koordinator, pilih untuk kegiatan yang mana. Misalkan karena pertukaran mahasiswa Merdeka, maka itu adalah bagian dari pertukaran pelajar. Kemudian kegiatannya itu sudah ada, silahkan diklik di sini. Nah, untuk mendaftar itu kita hanya membutuhkan yaitu surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Mungkin informasi pimpinan perguruan tinggi itu siapa, atau yang bisa menandatangani siapa, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Ilham. Nah, untuk template-nya sendiri sudah kita sediakan di sini. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti template tersebut dan di-upload ulang ke sistem kita. Tapi ingat, ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB dan diwajibkan untuk format PDF. Nah, Bapak Ibu langsung aja kirim sekarang. Nah, otomatis Bapak Ibu akan diproses untuk menjadi koordinator pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, tinggal diklik, maka pada kegiatan yang mana sebelumnya kosong atau tidak ada, Bapak Ibu sudah memiliki satu kegiatan untuk di mana Bapak Ibu bisa menjadi koordinator, yaitu pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1 2021. Di titik ini, secara ofisiali Bapak Ibu sudah tercatat bahwa Bapak Ibu adalah koordinator dari perguruan tinggi Bapak Ibu untuk kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, setelah menjadi koordinator untuk pertukaran mahasiswa Merdeka, Bapak Ibu bisa mendaftarkan mata kuliah yang ingin diikutkan untuk kegiatan ini. Dengan cara mengakses menu kegiatan, pada kegiatan ini ada tombol mata kuliah. Diklik saja tombol mata kuliahnya. Nah, ketika di awal tentu saja belum ada mata kuliah yang didaftarkan. Nah, untuk mendaftarkan mata kuliah bisa klik tambah pada bagian pojok kanan atas. Di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi form. Ada 4 bagian, yaitu data dari mata kuliah atau dosennya, kemudian periode perkuliahan, jadwal kuliah, dan RPS. Nah, di titik ini koordinator PT diharapkan sudah di belakang sudah berkomunikasi dengan dosen yang akan diajukan untuk mata kuliah yang didaftarkan. Dan dosen ini adalah dosen yang sudah terdaftar atau sudah mendaftar di kegiatan ini sebagai dosen mata kuliah. Nah, program untuk mendaftar mata kuliah ini tentu saja pilih dulu program studinya untuk perguruan tinggi Bapak Ibu dari mana. Kemudian di sini pada mata kuliah akan auto kita dapatkan data dari pangkalan PDDikti mata kuliah yang telah didaftarkan dari program studi Bapak Ibu. Ya. Nah, tinggal diklik maka akan muncul, atau bisa di search juga mata kuliah mana yang ingin didaftarkan. Tetapi jika belum ada, silakan balik lagi. Ketika ini berurusan dengan data PDDikti, maka Bapak Ibu bisa menghubungi PIC di perguruan tinggi Bapak Ibu untuk mendaftarkan mata kuliah tersebut terlebih dahulu. Karena jikalau mata kuliah tersebut belum terdaftar di pangkalan PDDikti, maka mata kuliah tersebut tidak bisa didaftarkan. Nah, setelah memilih program studi, pilih mata kuliah yang ingin didaftarkan dan pilih dosen yang akan menjadi pengampu untuk mata kuliah tersebut.
Ingat, dosen ini adalah dosen yang terdaftar di PDDikti dan di bawah perguruan tinggi Bapak Ibu, serta sudah mendaftar juga atau registrasi untuk kegiatan ini sebagai dosen pengampu mata kuliah. Nah, setelah mengisi part bagian dosen ini, Bapak Ibu mengisi periode perkuliahan untuk mata kuliah ini. Misalnya tanggal mulainya tanggal berapa, tanggal selesainya berapa. Misalnya dari 1 September sampai 24 Desember 2021 itu range kira-kira pelaksanaan perkuliahan. Kemudian karena kita di sini seluruh Indonesia, maka kita perlu mencatat juga zona waktu Bapak Ibu itu baik di WIB, WIT atau WITA gitu. Karena mahasiswa kita arahkan tidak mengambil mata kuliah yang bentrok, lebih kurang seperti itu. Kemudian mendaftarkan mata kuliah. Nah, di sini sama seperti kegiatan di perguruan tinggi pada umumnya, di mana tentu saja jadwal perkuliahan itu dalam 1 minggu akan dilaksanakan pada hari apa dan jam apa. Tentu saja dalam Senin sampai Sabtu misalnya suatu mata kuliah A itu dilaksanakan pada hari Rabu jam 8 sampai jam 10.40, tinggal diisi, ini 8 sampai 10.40, dan hari Jumat jam 13.30 sampai jam 15 misalnya. Berarti yang Bapak Ibu isi adalah hari Rabu dan hari Jumat saja, yang lainnya kosongkan saja. Namun Bapak Ibu tidak bisa tidak mengisi ini. Maksud saya minimal 1 hari untuk perkuliahan yang akan diisi gitu. Kalau tidak diisi maka sistem akan membuat bahwa itu ada yang salah gitu. Dan Bapak Ibu tidak bisa mendaftarkan mata kuliah ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jadwal perkuliahan. Dan tentu saja yang terakhir yaitu adalah RPS, rencana pembelajaran dari semester mata kuliah ini, agar nanti mungkin bisa dilihat mahasiswanya apakah tertarik atau bagaimana, atau bisa menjadi bahan detail untuk mata kuliah ini. Nah, formatnya silakan disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing. Untuk filenya itu sama, kita PDF, dan untuk filenya tidak lebih dari 8 MB. Nah, setelah semuanya aman, tinggal klik submit. Maka mata kuliah tersebut akan terdaftar di sistem kita. Nah, Bapak Ibu misalnya ketika nanti ada yang salah gitu, misalnya dosennya terasa salah atau jadwalnya salah, Bapak Ibu tinggal klik ini. Nanti ketika klik ini maka akan diarahkan ke menu untuk mengubah atau menghapus mata kuliah yang telah didaftarkan tadi. Namun fitur untuk ubah atau hapus itu hanya berlaku pada waktu tertentu sampai deadline pendaftaran mata kuliah ini berlangsung. Lebih kurang seperti itu. Nah, untuk role koordinator perguruan tinggi lebih kurang seperti itu. Sudah sampai di sini sudah, tinggal menunggu. Kalau ingin menambahkan mata kuliah lagi tinggal tambahkan, nanti akan tercatat oleh sistem kita. Nah, sudah di sini untuk koordinator perguruan tinggi lebih kurang seperti itu. Saya coba lanjut ke role selanjutnya, yaitu dosen. Untuk dosen itu sama saja di awalnya, di mana mengakses Microsoft mahasiswa merdeka, klik daftar sekarang. Namun yang berbeda saat ini adalah role yang dipilih itu beda, yaitu sekarang sebagai dosen. Sama juga isi nama jelas yang sesuai atau terdaftar di PDDikti, tanggal lahirnya, email yang aktif, dan ketik lagi email, isi captcha, dan klik submit atau registrasi. Dan akan mendapatkan link aktivasi akun juga. Klik aktifkan akun, isi email dan passwordnya, sama persis seperti koordinator tadi. Dan karena ini baru pertama kali login atau masuk, maka kita akan verify terlebih dahulu calon dosen ini. Ya sama, tinggal isi perguruan tinggiannya, cari aja, nanti akan muncul drop down data perguruan tinggi kita, misalnya Universitas A, maka ketik Universitas A, maka akan muncul list dari universitas perguruan tinggi, tinggal diklik aja universitas tersebut, program studinya, begitu juga link dari Universitas A itu ada prodi apa saja akan terlink otomatis, dan isi NIK, NIDN, dan tanggal lahir yang sesuai. Kemudian klik cari data. Nah, kalau tidak ketemu maka akan error dan tidak akan masuk ke sistem kita. Balik lagi, silakan pastikan terlebih dahulu data Bapak Ibu di PDDikti. Jika data benar, maka kita akan tampilkan terlebih dahulu atau preview data tersebut
Dan kalau sudah benar, Bapak Ibu tinggal bisa klik claim data dan masuk ke dashboard kegiatan Kampus Merdeka. Nah, sama lagi untuk ketika bisa masuk sini, Bapak calon dosen atau dosen yang terdaftar di aplikasi MBKM ini baru memiliki akun MBKM, tetapi belum terdaftar untuk kegiatan mana. Ya, karena seperti yang saya bilang bahwa kegiatan di kampus mereka ini ada banyak. Jadi kita harus memplot atau memflag bahwa dosen ini terdaftar atau mendaftar di kegiatan apa gitu. Nah, karena ini untuk pertukaran mahasiswa merdeka, silakan klik registrasi dosen, klik lagi pertukaran pelajar, dan silakan diisi. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita minta dilengkapi, yaitu surat rekomendasi pimpinan perguruan tinggi lagi, template-nya sudah kita sediakan, CV atau resume dari Bapak Ibu. Nah, karena di sini ada dua tipe dosen, yaitu dosen mata kuliah dan dosen modul Nusantara, silakan dipilih Bapak Ibu mendaftar di tipe dosen yang mana. Nah, ingat lagi kedua file ini harus berbentuk PDF dan tidak boleh lebih dari 2 MB. Nah, kalau sudah terpenuhi, sudah tahu memilih di role apa, mata kuliah, dosen mata kuliah atau dosen modul Nusantara, tinggal diklik saja. Jikalau dosen mata kuliah, maka akan komitmennya akan seperti ini, dan kalau modul Nusantara, komitmennya akan seperti ini. Nah, silakan dicentang, dibaca baik-baik, karena di sini adalah agreement atau persetujuan bahwa Bapak Ibu bersedia mendaftar dan melakukan hal-hal yang kita highlight di sini dengan mencentang. Nah, sebelum klik sekarang, coba direview lagi apakah sudah tercentang, apakah file sudah benar, dan apakah registrasi Bapak Ibu benar sebagai yang Bapak Ibu inginkan di mata kuliah atau dosen modul Nusantara gitu. Kalau sudah pasti benar, klik kirim sekarang. Maka Bapak atau Ibu dosen akan berhasil mendaftar di kegiatan ini. Tinggal setelah berhasil mendaftar ini, Bapak Ibu bisa mengakses status dari pendaftaran Bapak Ibu di menu status aplikasi. Misalnya baru selesai mendaftar, maka statusnya adalah diproses, yaitu aplikasinya dalam proses seleksi. Nah, ini akan diumumkan di waktu yang sudah kita sesuai timeline untuk kegiatan ini. Nah, untuk mengetahui statusnya, silakan dicek menu status aplikasi ini. Jikalau nanti sudah lolos, maka tampilannya akan seperti ini, dan ada beberapa hal yang akan disampaikan di sini kepada Bapak Ibu untuk info lebih lanjutnya kalau sudah lolos seleksi, dan akan terkoneksi juga nanti dengan LMS yang kita akan konekkan di Spada. Mungkin untuk Spada nanti akan ada penjelasan juga nanti ke depannya, namun kegiatan per harinya untuk pengajaran akan dilaksanakan di sana jika Bapak Ibu sudah lolos. Nah, untuk registrasi dosen sudah seperti itu, dan registrasi koordinator perguruan tinggi juga sudah seperti itu. Nah, jikalau Bapak Ibu menemukan permasalahan mengenai hal teknis atau di sini, Bapak Ibu bisa mengirimkan hal tersebut atau konten tersebut dengan mengakses microsite kita yang telah saya beritahu tadi, yaitu di link yang sama nama dengan slash pertukaran mahasiswa merdeka 2021, atau bisa juga diakses di kampus Merdeka, di website kampus Merdeka pada pertukaran pelajar, pada logo pertukaran pelajar. Di sana nanti akan di-linkkan ke microsite ini. Nah, pada pojok kanan bawah itu ada live chat kita, tinggal isi saja nama, email Bapak Ibu, misalnya dosen, klik lagi ini untuk kita untuk men-track Bapak Ibu NIDM-nya, asal perguruan tinggi mana, dan keluhannya apa. Jikalau ada tim helpdesk dari kita sedang online, maka di sini bisa chat langsung seperti chat biasanya, layaknya misalnya chat message di Facebook seperti itu. Namun jikalau tidak dari tim helpdesk kita tidak ada yang offline, tenang saja, permasalahan ini akan tercatat di sistem kita dan akan berkomunikasi melalui email yang Bapak Ibu terahkan di sini. Nah, jadi emailnya diharapkan adalah email yang aktif begitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Ilham, Pak Wawan, untuk demo atau flow pendaftaran dari Kampus Merdeka, khususnya kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 1 2021. Saya Martin Novella, terima kasih semuanya.